Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalil Sodikin, NPM 221110034. Saya dari kelas 5 ABK. Di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu kesehatan mental pada pelaku judi online. Langsung aja kita mulai dari pembahasannya. Untuk yang pertama itu pendahuluan, masuk ke latar belakangnya. Untuk latar belakang sendiri, yaitu di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, judi online telah menjadi masalah sosial yang semakin meluas, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Dengan akses mudah melalui perangkat seluler, banyak individu yang terjebak dalam kecanduan judi online tanpa mereka sadari. Fenomena ini juga hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tapi juga pada kesehatan mental pelaku, termasuk mahasiswa yang berada pada masa-masa krusial dalam kehidupan akademik mereka. Contoh dari konkret dari fenomena dapat dilihat dari pengalaman ada dua mahasiswa berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, namun keduanya masalah dampak serius dari kebiasaan judi online terhadap kesehatan mental mereka. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, saya akan nanti mempelajari tentang judi online, dan saya mengambil dari dua pengalaman, yaitu teman saya yang ada di kos. Langsung aja untuk selanjutnya. Untuk fokus penelitian sendiri, itu fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi. Jadi saya akan mengeksplorasi dan menganalisis dampak yang dialami mahasiswa dalam bermain judi online, terutama pada kesehatan mental dan penekanan pada dampak psikologis yang ditimbulkan seperti kecemasan, depresi, dan stres. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keterlibatan mahasiswa yang dalam judi online dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap perubahan dalam kesehatan mental mereka. Untuk selanjutnya, di tujuan penelitian sendiri, itu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa mengenai judi online dan dampaknya terhadap kesehatan mental mereka. Dan manfaat dari penelitian ini sendiri, itu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang resiko dan dampak negatif judi online. Untuk pendidikan sendiri, itu penelitian digunakan oleh institusi pendidikan untuk merancang program edukasi, dan semoga bisa menjadi edukasi dan intervensi lebih efektif dalam menangani masalah judi online. Untuk di peneliti dan akademis sendiri, itu menjadi referensi bagi peneliti dan akademis yang lain yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang judi online dan dampaknya. Dan untuk masyarakat sendiri, semoga bisa memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya memahami judi online serta mendorong diskusi yang lebih luas mengenai isu ini. Dan langsung masuk ke kajian teori. Untuk dari landasan yang pertama, itu kajian teorinya adalah judi online. Menurut Griff tahun 1995 menyatakan bahwa judi online memiliki sifat adiktif yang lebih kuat karena elemen teknologi seperti antarmuka yang menarik, hadiah virtual, dan sistem yang dirancang untuk memberikan penguatan intermiten. Untuk yang jadi selanjutnya, itu kecanduan teknologi. Nah, teknologi addiction theory menjelaskan bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menciptakan ketergantungan psikologis yang berbahaya. Untuk yang selanjutnya, itu perilaku adiktif. Perilaku adiktif ini juga merupakan aktivitas yang memberikan ganjaran instan, dapat menciptakan pola kecanduan melalui penguatan positif dan negatif. Selanjutnya, lanjut di landasan teori, itu ada regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan individu untuk mengelola dan mengubah respon emosional, terutama dalam situasi stres. Dan masuk ke kesehatan mental. Kesehatan mental melibatkan keseimbangan emosional, psikologis, dan sosial yang mendukung kemampuan individu untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, masuk ke hasil penelitiannya.
itu ada dari hubungan perjuangan online dengan depresi dan kecemasan, ada perilaku adiksi dalam penjudi online, keterlibatan remaja dalam penjudi online, perbedaan resiko antara penjudi daring dan luring, kesejahteraan psikologis penjudi online. Dari untuk metodologi penelitiannya itu ada pendekatan yang digunakan itu, saya akan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang adapun yang metode yang dilakukan kualitatif itu dengan pengambilan data, yaitu melalui wawancara maupun observasi, yang kemudian hasil data tersebut terbentuk deskriptif, yaitu dengan kata tertulis. Dan selanjutnya itu data, sumber, dan penelitian. Datanya penelitian ini menggunakan jenis data verbal, yakni data yang bersifat non-statik, yaitu dalam bentuk deskriptif. Untuk sumber penelitiannya itu ada sumber data, yaitu subjek dari data itu digunakan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pada penelitian ini ada 2 sumber data primer dan juga ada sumber data sekunder. Untuk instrumen penelitiannya disusun berdasarkan kisi-kisi atau indikator penelitian serta memenuhi persyaratan validasi dan rehabilitas. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi kesehatan mental pada pelaku judi online. Terus selanjutnya langsung ke prosedur pengumpulan datanya, yaitu tadi saya sudah menjelaskan tentang yang pertama itu ada wawancara. Wawancara sendiri itu proses komunikasi atau interaksi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan cara melakukan perbandingan antara peneliti dengan data atau subjek penelitian. Untuk yang kedua itu ada observasi. Metode yang digunakan itu panca indera yang mengumpulkan informasi dibutuhkan untuk mengatasi masalah penelitian. Ada yang terakhir itu dokumentasi, yaitu informasi faktual yang disajikan dalam bentuk surat, catatan harian melalui observasi dan wawancara, serta menggunakan informasi faktual yang disajikan dalam bentuk surat, catatan harian, foto hasil rapat, indera mata, jumlah kegiatan, dan sebagainya. Selanjutnya masuk ke keabsahan data. Untuk keabsahan data sendiri itu merupakan tahapan dalam penelitian kualitatif yang tidak terlepas dalam sistem pengetahuan. Keabsahan data pada pengujian kualitatif diantaranya yaitu uji kreabilitas, uji transferibilitas, uji definabilitas, dan uji konfirmabilitas. Nah, ini untuk keabsahan datanya. Selanjutnya masuk ke metode analisis data. Untuk metodenya yaitu ada 4. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang terakhir ada penyajian data. Dan selanjutnya itu ada di tahapan penelitiannya. Untuk tahapan penelitiannya itu tahap pralapangan. Tahap ini meliputi kegiatan menyusun laporan penelitian, menentukan fokus penelitian, konsultasi, mengurus perizinan dari pihak yang akan menjadi tempat penelitian. Untuk tahapan pekerja lapangan, memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri memasuki lapangan dan menjadi observer. Selanjutnya itu ada tahapan analisis data, menelaah seluruh data lapangan, reduksi data, menyusun dalam satu satuan kategorisasi dan pemeriksaan keabsahan data. Yang selanjutnya itu tahap penulisan laporan. Tahap ini meliputi kegiatan menyusun hasil laporan, konsultasi hasil penelitian, perbaikan hasil konsultasi. Dan yang terakhir itu ada penarikan data. Dan itulah hasil presentasi dari penelitian saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.